Salam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dalam Yesus Kristus. Sangat senang bisa bertemu Bapak Ibu dalam Sapaan Gembala di KID 5 bersama saya Pendeta Ima Frontantina Simamora. Mari siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami bersyukur untuk segala anugerah Tuhan dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Dan kami sebagai keluarga tubuh Kristus di GKI 5 dan bagian dalam tubuh Kristus dalam kehidupan ini. Tuhan urapilah ibadah kami saat ini, dalam Yesus kami mohon. Amin. Pembacaan Alkitab saat ini terambil dari 2 Timotius 1 ayat 5 sampai 8. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam diri. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, orang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, saat ini kita memasuki bulan keluarga. Keluarga seringkali sangat identik dengan situasi di mana di dalamnya ada ayah, ibu, dan anak-anak. Mereka harus hidup dengan damai sejahtera dan bahagia. Namanya keluarga. Penuh cinta kasih dan damai sejahtera. Di dalam bahasa Yunani, keluarga bisa berarti oikos, yang artinya rumah. Atau bisa juga memakai kata bispaka, yaitu ikatan kekeluargaan, berkaitan dengan ikatan dalam pernikahan orang tua dan anak, atau ikatan kekeluargaan seperti ras atau golongan. Bisa juga berkaitan dengan malaka. Mamlaka berkaitan dengan hubungan dalam satu teritori yang bernama negara. Jadi, dalam bahasa Yunani, keluarga punya makna yang sempit atau khusus, yaitu ikatan dalam keluarga mipaka, bisa juga berkaitan dengan rumah, bait, atau hubungan yang cukup luas, yaitu berkaitan dengan negara, komunitas yang besar. Karena itu memang keluarga tidak hanya dibatasi oleh situasi di mana hanya ada ayah, ibu, lalu anak-anak dan hidup dengan damai sejahtera. Karena realitanya dalam hidup kita bisa saja ada keluarga-keluarga yang memilih untuk hidup sendiri atau memang dia sendiri. Bisa juga memilih atau memutuskan untuk tidak memiliki anak atau belum memiliki anak. Atau sebaliknya, bisa juga situasi dalam keluarga itu tidak seindah, sebagus, dan harmonis. Bisa terjadi kekerasan, bisa salah satu orang tua meninggalkan anak-anaknya, bisa juga terjadi pelecehan di dalam keluarga itu. Bisa juga yang ada adalah hanya oma dan opa dan cucu, di mana cucu dititipkan karena berbagai alasan. Bapak Ibu, situasi keluarga memang tidak sesimpel yang kita kira dalam kehidupan ini. Tetapi bagaimanapun juga keluarga adalah tempat pertama di dalam kehidupan manusia untuk merasakan, bertemu, dan memahami nilai-nilai luhur dalam kehidupan ini.
Sejak pertama kali dia dilahirkan, bahkan di dalam rahim ibunya, manusia dalam rupa bayi bisa merasakan artinya kasih sayang, penerimaan, dipercaya, dan akan bertumbuh nilai-nilai yang dirasakan dalam keseharian yang diterima olehnya menjadi pengajaran dalam kehidupan, pertumbuhan, iman, keluarga, atau anak-anak di kemudian hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada sebuah penelitian seorang mahasiswa doktoral psikologi yang meneliti tentang bagaimana anak-anak mengenal Allah. Ketika dalam penelitian itu ditanya, apakah kalian tahu siapa Tuhan kalian? Dan mereka menjawab, kebetulan yang ditanya adalah kelompok Kristen di sekolah minggu. Mereka menjawab bahwa mereka mengenal Tuhan Yesus. Lalu pertanyaan kedua, siapa yang memperkenalkan Tuhan Yesus? Yang memperkenalkan Tuhan Yesus, jawabannya ada beragam. Ada mami, ada papi, atau ayah, ibu, ada omah, ada opah. Lalu pertanyaan ketiga adalah, apakah Tuhan Yesus itu baik atau jahat? Nah, ketika pertanyaan ketiga ini, maka jawabannya pun ternyata beragam. Ada yang menjawab, ada yang baik, ada yang menjawab jahat. Lalu sang psikolog ini bertanya lagi, kenapa? Jawabannya, karena mami, papi baik. Karena papa jahat. Atau mama jahat. Karena opa, oma jahat. Karena opa, oma baik, tante baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Betapa pentingnya keberadaan keluarga itu. Karena keluarga itu sadar atau tidak sadar adalah awal mula dari bagaimana anak-anak manusia mengenal, merasakan, dan kemudian dari pengalaman mengenal, merasakan akan muncul rasa kagum dan akhirnya kekaguman itu akan bertumbuh dalam iman dan keyakinan yang akan mempengaruhi pola hidup dan perilaku manusia tergantung dari apa yang pernah dialami dan dirasakan. Bahkan sangat penting apa yang dialami dan dirasakan pada masa anak-anak. Karena itu adalah pengalaman yang tidak gampang untuk hilang. Bahkan pengalaman-pengalaman yang mengagetkan, mengejutkan, yang baik atau yang baik, yang tidak baik akan sangat luar biasa melekat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita sama-sama berefleksi. Apakah keluarga-keluarga kita sudah menjadi keluarga yang menampilkan wajah Kristus yang baik dalam kehidupan ini? Sudahkah memperkenalkan wajah Kristus yang baik dalam kehidupan ini? Mari kita juga berefleksi secara pribadi. Sudahkah kita sebagai manusia-manusia yang sudah lebih dewasa menghadirkan wajah Kristus dalam kita kasih kehangatan, menyelamatkan kehidupan melalui perilaku kehidupan sehari-hari kita. Dan biasanya itu bisa dilakukan melalui kehidupan sehari-hari ketika berhadapan kita dengan anak-anak kita atau anak-anak sekitar kita. Keluarga kita bukan hanya status sosial, bukan hanya home, tetapi keluarga adalah ikatan di mana bukan hanya ibu, bapak, anak, tetapi setiap orang dewasa dengan Tuhan Yesus Kristus dan juga anak-anak. Keluarga adalah kita. Mari kita ikut serta menciptakan kehidupan dunia melalui keluarga kita.
Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa kita berdoa. Tuhan Allah yang luar biasa dalam Yesus sebagai satu bagian dalam keluarga yang sangat luas dan besar, yaitu kehidupan di dunia ini. Kami mengingat kehidupan dunia saat ini Tuhan, di masa-masa resesi di berbagai negara dan kehidupan dunia. Tuhan Yesus urapi dengan hikmat kasih Tuhan. Berkatilah kami dengan ucapan syukur, sembari kami juga lebih meneliti akan perilaku kami kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus, tolonglah kami supaya kami tetap punya semangat menghadirkan karya kasih Tuhan dan damai sejahtera bagi kehidupan dunia saat ini. Tuhan, jauhkanlah kami dari mara bahaya, kriminalitas yang luar biasa. Tuhan, tolonglah kami. Urapilah juga negara kami, pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia, bahwa kami sebagai bagian dalam negara kami terikat satu dengan yang lain. Kami juga boleh sama-sama lebih lagi arif bijaksana dari perilaku kehidupan sehari-hari. Ketika kami dipercaya Tuhan untuk mengampu berbagai macam tugas dalam masyarakat, pekerjaan kami, dunia, lembaga-lembaga di negara ini, kami diberikan hikmat, kekuatan, dan juga iman yang teguh, agar sungguh wajah Kristus, firman Tuhan boleh tersemai. Kami berdoa, Tuhan, untuk kehidupan gereja kami, biarlah Tuhan urapi menjadi rumah cinta Tuhan. Kami juga sangat rindu di dalam masa-masa pemilihan penatua ini, Tuhan urapi agar keterlibatan jemaat boleh terasa, dan juga setiap orang yang Tuhan pilih, mereka punya kerinduan untuk menerima panggilan ini dengan sukacita, dan memberi diri sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan urapi dengan semangat dan kasih sayang Tuhan. Juga setiap keluarga di mana anggota jemaatnya boleh menjadi bagian dalam pelayan-pelayan Tuhan di gereja, baik penatua, aktivis, komisi-komisi. Tuhan, kami juga berdoa untuk kondisi kehidupan saat ini. Mereka yang sakit, yang usia indah, dan juga masa pemulihan. Untuk Ibu Sylvia Intan, Bapak Untung Raharjo, Ibu Livencia, untuk Ibu Sumihar, Bapak Willy, Bapak Sutanto Harto, Ibu Titin Niati, Bapak Mahargono, Ibu Nani Mahargono, Ibu Hani, Ibu Lani Pangestu, Bapak Andi Rahman, Bapak Iwan, pas koperasi Mata. Kami juga berdoa untuk Ibu Esther, Ibu Manurung, kiranya Tuhan menguatkan dan memulihkan. Kami juga berdoa dan bersyukur untuk saudara kami yang sedang berulang tahun. Untuk Bapak Budi Gunawan, untuk Saudari Ayesa Fedoratili, untuk Saudara atau Bapak Geraldi Edward Parulian, kiranya tangan kasih Tuhan menolong dan melingkupi selalu dalam kehidupan. Baik dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, pendidikan, Tuhan pakai doa kuat kuasa darah Tuhan dan pelayanan Tuhan. Tuhan Yesus yang sangat baik, tolonglah kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ikut Tuhan Yesus.